Mulai terasa agak basi membicarakan bagaimana Ukraina telah menjadi ahli dalam peperangan drone. Namun kita tak bisa menyangkal kenyataan, itu benar. Alasan keahlian itu bukan hanya karena penggunaan drone Ukraina di medan perang. Ukraina menjadi ahli karena mereka terus menciptakan drone-drone baru yang lebih menakutkan yang menghancurkan pasukan Rusia. Inovasi lain telah hadir. Ukraina menguji mode Terminator pada beberapa drone mereka dan tentara Rusia berguguran. Antek-antek Putin mengira akan melawan tentara Ukraina. Satu-satunya hiburan tentara Rusia adalah Terminator belum memburu mereka sepanjang waktu, setidaknya untuk saat ini. Dalam sebuah artikel pada 10 Juni, New Scientist membuat pengungkapan mengejutkan bahwa drone sepenuhnya otonom bukan lagi sekedar mimpi. Mereka sudah ada dan Ukraina telah mengujinya. Lebih dari itu, pengujian tersebut tidak menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membuat drone-drone itu lebih efektif. The Terminator, nama yang diberikan pembuat drone Alexander Kokonovsky untuk mesin logam yang dikirim Ukraina ke langit, berhasil lolos semua uji dengan hasil memuaskan. Hasilnya sederhana, The Terminator terbang, menemukan dan menghabisi tentara Rusia tanpa sedikit pun campur tangan manusia. Sebagian besar informasi tentang uji coba ini berasal dari Kokonovsky, tokoh senior industri pertahanan Ukraina yang kini mengandalkan drone. Ia menyatakan uji coba drone Terminator hanya dilakukan sekali dan hasilnya melebihi ekspektasi. Ukraina menerbangkan 10 drone yang dikendalikan AI di dekat Bakhmut dan Chasiv Yar, dan drone tersebut menjalankan tugas sesuai rancangan. Prajurit Rusia tewas dan peralatan mereka terbakar. Uji coba itu melibatkan 10 drone quadcopter ber-AI yang diprogram untuk mencari dan menghancurkan. Drone-drone itu lepas landas lalu terbang ke garis depan, semuanya tanpa panduan manusia. Masing-masing membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menempuh wilayah sejauh 3 hingga 5 km. Setelah perjalanan selesai, setiap drone mengaktifkan mode Terminator, memicu AI untuk mengidentifikasi target yang akan dicegat. Kokonovsky menggambarkan betapa mematikannya Terminator lewat kutipan mengerikan yang dibagikan New Scientist. Kami meluncurkannya dan tahu semuanya akan mati. Semua yang kami temukan di area tertentu ini akan mati, ungkap Kokonovsky sebelum menambahkan sedikit wawasan unik tentang cara kerja Terminator. Tidak ada koneksi sama sekali ke drone itu. Anda tidak bisa melihat videonya, tidak ada apa-apa. Semua yang dilihatnya akan dibunuh. Artinya, drone ini berbeda dari semua drone buatan Ukraina sebelumnya. Semua drone lain, bahkan tanpa kamera video real-time, tetap dipantau oleh Ukraina. Baik menonton rekaman langsung dari drone maupun melacak jalur drone dari jarak jauh lewat satelit dan instrumen, Ukraina selalu tahu apa yang dilakukan drone miliknya. Selalu ada tingkat pengawasan manusia, kecuali pada Terminator. Drone luar biasa ini melakukan semuanya sendiri. Namun tanpa umpan video dari Terminator, bagaimana Kokonovsky bisa yakin drone AI itu benar-benar menjalankan tugasnya? Ukraina mengirim drone pengintai untuk memeriksa dampak setelah pengerahan itu. Drone pengintai tersebut memantau sebuah lokasi yang kabarnya berisi 2 tentara dan 1 truk. Sisa daging dan logam ini tidak terkena serangan drone yang dikendalikan operator Ukraina, jadi hanya ada satu kesimpulan. Terminator bertindak persis seperti tokoh film dengan nama sama. Itu tak bisa diajak negosiasi, berunding, atau merasakan belas kasihan maupun penyesalan. Tidak peduli apapun yang dicoba oleh tentara Rusia, Terminator yang tak berperasaan itu memburu mereka dan menghancurkan mereka. Kita tahu uji coba ini hanya karena Kokonovsky mengungkapkannya. Militer Ukraina dan Kementerian Pertahanannya tetap bungkam. Ada beberapa alasan untuk hal ini. Ukraina mungkin tidak ingin membocorkan informasi apapun tentang bagaimana mereka merancang dan menggunakan Terminator, karena bahkan informasi sekecil apapun bisa cukup untuk membantu Rusia mengembangkan versi drone tersebut untuk digunakan melawan Ukraina. Atau mungkin Ukraina sadar ada kekhawatiran etis soal penggunaan drone tanpa kendali manusia, sehingga mereka berhati-hati mengumumkan telah menguji drone tersebut ke dunia. Dan itu membawa kita ke bagian dari cerita ini yang akan membuat Putin dan para anteknya menghela napas lega bersama-sama. Terminator bukan drone baru. Kokonovsky mengungkapkan pengujiannya berlangsung sekitar 2 tahun lalu. Ini lebih menakutkan bagi Rusia karena teknologi yang seharusnya masih dikembangkan sudah dimiliki Ukraina. Teknologi ini sudah terbukti berfungsi dan jika perlu, Ukraina bisa mengembalikan Terminator untuk menghancurkan tentara dan peralatan Rusia di garis depan. Namun pertanyaannya adalah, jika Terminator benar-benar berfungsi, mengapa belum ada di garis depan?
Jawabannya adalah pemerintah Ukraina memiliki kekhawatiran etis yang beralasan tentang penggunaan jenis drone seperti ini yang akan kita bahas kembali beberapa menit lagi. Saat ini pemerintah Ukraina melarang penggunaan AI pada tahap akhir penyerangan target. Teknologi ini bisa digunakan untuk mendeteksi dan melacak, tapi senjata berbasis AI tetap harus dikendalikan manusia pada tahap akhir serangan. Ukraina tahu betapa berbahayanya teknologi yang mereka miliki saat ini. Uji coba membuktikan segalanya. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada tahun 2025 bahwa penggunaan AI dalam senjata perlu diatur sekarang sebelum terlambat. Dan semua orang mulai membuat drone seperti yang diuji Ukraina pada tahun 2024. Zelensky mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa aturan global tentang penggunaan AI dalam senjata sangat mendesak, setara dengan pencegahan penyebaran senjata nuklir. Ukraina tampaknya menetapkan aturan sendiri untuk tujuan itu. Artinya, Terminator belum akan digunakan sekarang. Banyak hal bisa berubah jika Rusia memperoleh teknologi serupa dan menggunakannya di medan perang. Tapi cerita yang lebih besar di balik drone ini adalah bahwa drone ini mungkin menjadi salah satu fondasi dari perubahan besar menuju pasukan yang dipenuhi robot dan drone yang sedang dibangun Ukraina sejak uji coba tersebut dan terus dikembangkan hingga sekarang. Otonomi penuh mungkin tidak diizinkan, meski memungkinkan. Namun konsep utama drone ini, yaitu meminimalkan peran manusia demi melindungi dari tentara Rusia, tetap hidup dan berkembang. Uji coba ini menunjukkan awal kebangkitan robot yang ingin diciptakan Ukraina di seluruh angkatan bersenjatanya. 2 tahun setelah Terminator terbang, Ukraina beralih dari langkah tersendat saat berupaya mengelola teknologi yang mereka waspadai, menjadi percaya diri menggunakan robot, drone, otonomi, dan AI tanpa menimbulkan dilema etika. Dalam analisis Maret 2025, Center for Strategic and International Studies atau CSIS menguraikan apa yang mereka yakini sebagai tujuan utama Ukraina saat mereka mengembangkan jenis teknologi yang ditemukan pada Terminator. Prioritas utama Ukraina menurut CSIS adalah menarik sebanyak mungkin tentara dari tugas tempur aktif dan menggantinya dengan sistem tak berawak yang bisa beroperasi otonom. Hal ini tidak hanya mengurangi kelelahan, stres, dan risiko tentara Ukraina di garis depan, tetapi juga menjadi solusi kekurangan tenaga kerja yang dapat memengaruhi kemampuan Ukraina mempertahankan diri dari Rusia di masa depan. CNN melaporkan bahwa sekitar 2 juta orang dicari di Ukraina karena mencoba menghindari wajib militer. Dengan Kyiv Independent menambahkan bahwa 200.000 tentara lainnya yang telah dimobilisasi dinyatakan mangkir tanpa izin pada Januari 2026. Ini adalah masalah yang jarang dibicarakan, tetapi menciptakan beban nyata bagi pasukan pertahanan Ukraina yang berusaha menghadapi strategi Rusia yang pada dasarnya memiliki segalanya dalam jumlah lebih banyak. Sistem robotik otonom, atau setidaknya sistem robotik yang dapat beroperasi di garis depan sementara dikendalikan oleh orang-orang yang berada beberapa kilometer jauhnya, akan menjadi solusi sempurna untuk tantangan kekurangan tenaga manusia ini. Dengan risiko berkurang, gagasan membela negara melawan Rusia jadi lebih menarik bagi tentara yang cenderung lari daripada bertempur. Jika mereka tidak harus berhadapan langsung dengan tentara di garis depan, lebih banyak orang mungkin akan memilih untuk tetap tinggal dan bertempur daripada melarikan diri. Tapi apa sebenarnya arti semua ini jika kita mempertimbangkan kondisi Ukraina saat ini dan masa depannya? Kemunculan Terminator dan mesin sejenis bisa menimbulkan 2 kemungkinan. Salah satunya adalah neraka yang ingin dihindari Zelensky dan Ukraina, di mana mesin tanpa awak dan otonom membunuh tanpa campur tangan manusia. Yang lainnya tampaknya adalah jalur yang diikuti oleh Ukraina, yaitu perpaduan antara manusia dan mesin untuk menciptakan solusi semi-otonom yang mungkin terinspirasi oleh drone Terminator, tetapi tidak sepenuhnya kehilangan jiwa atau etika. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang keduanya, kami ingin mengingatkan Anda bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda menikmati video ini, tekan subscribe agar Anda tidak ketinggalan liputan kami berikutnya. Visi masa depan peperangan Ukraina dikemukakan oleh insinyur asal Kyiv Yaroslav Aznyuk. Berbicara kepada Institute of Electrical and Electronics Engineers atau IEEE dalam sebuah pertemuan pada Desember 2025, Aznyuk membayangkan masa depan yang suram, di mana gerombolan drone otonom membawa drone otonom lain untuk melindungi mereka dari drone otonom yang mencoba mencegat mereka. Dikendalikan oleh agen AI yang diawasi oleh seorang jenderal di suatu tempat menjadi hal yang biasa di Ukraina. Bagaimana cara melindungi diri dari itu? Dia bertanya. Dia mengatakan bahwa kita bisa melihat hal serupa pada drone maritim yang telah digunakan Ukraina untuk melumpuhkan armada Laut Hitam dan melakukan serangan ke Crimea. Jawaban sederhananya adalah, Anda tidak bisa.
Jika Ukraina sepenuhnya mengadopsi teknologi Terminator yang diuji pada 2024, masa depan seperti ini sangat mungkin terjadi. Ukraina dan semua medan perang masa depan akan menjadi neraka distopia. Segelintir tentara yang dikerahkan akan menghabiskan seluruh waktu mereka bersembunyi, sementara mesin bertarung melawan mesin. Komandan mungkin tetap terlibat, tapi mereka mengawasi kawanan drone yang begitu besar, sehingga mustahil mengatur siapa dan apa yang mereka targetkan. Perang akan menjadi pertarungan antar AI, sama seperti antar negara. Sebagian orang mungkin berpendapat Ukraina sudah menjadi medan perang seperti ini. Seorang tentara Rusia bisa melihat ke langit dan melihat drone FPV yang terus berpatroli, mengetahui bahwa operator manusia dari drone-drone itu akan mengirimkan mesin mereka untuk membunuh begitu tentara itu terlihat. Namun interaksi manusialah pembeda utamanya. Dengan operator manusia, tentara Rusia tetap punya kesempatan singkat untuk menyerah. Mereka bisa mengibarkan bendera putih dan berharap mendapat belas kasihan. Kita telah melihat hal itu baru-baru ini. Pada Juli 2025, drone dan robot darat yang dioperasikan oleh Brigade Serbu Ketiga Ukraina di Kharkiv menggunakan kombinasi drone dan robot darat untuk menangkap tentara Rusia, semuanya tanpa harus melibatkan tentara Ukraina secara langsung. Jika drone Terminator Ukraina tersebar luas, tidak ada jaminan opsi ini tetap tersedia. Drone-drone ini diprogram hanya untuk melacak dan menghancurkan, tanpa belas kasih, bahkan tanpa konsep menawan musuh untuk dijadikan alat tawar. Inilah sisi distopisnya. Kemungkinan itu alasan Ukraina belum membawa Terminator atau drone serupa dari uji coba ke penyebaran penuh. Sebaliknya, Ukraina memilih aspek-aspek terbaik dari teknologi otonom dengan tetap melibatkan kendali manusia agar peperangan tidak sepenuhnya jadi pertarungan mesin tanpa jiwa. Ukraina justru memanfaatkan AI dalam drone mereka, bukan menghindarinya. Ukraina mengadopsi AI namun dengan pendekatan berbeda dibanding jika hanya mengandalkan drone Terminator. Kiev Independent melaporkan pada April bahwa Kementerian Pertahanan Ukraina mendorong pengembangan ekosistem AI dengan lebih dari 200 perusahaan terlibat dalam produksi drone bertenaga AI. Ekosistem tersebut telah menghasilkan lebih dari 300 pengembangan terkait AI yang terdaftar di platform Brave One yang digunakan Ukraina untuk memusatkan aktivitas pengembangan drone mereka. Ukraina juga mendirikan A1 Defense Center, pusat AI yang diharapkan akan menghadirkan teknologi bertenaga AI di masa depan. Ukraina memang memakai AI, tapi penggunaannya berbeda dengan uji coba Terminator. Ambil contoh apa yang terjadi dengan serangan Ukraina terhadap logistik Rusia di belakang garis depan selama beberapa bulan terakhir. Serangan-serangan itu penting untuk memutus jalur pasokan Rusia, terutama di Crimea, serta mengisolasi pasukan Rusia. Forbes melaporkan Ukraina memakai drone AI untuk memburu jalur pasokan ini, setidaknya sejak musim panas 2025. Drone AI ini mengerjakan tahap awal seperti yang dilakukan Terminator saat uji coba. Dengan menggunakan AI, mereka menemukan, melacak, dan bahkan mengikuti target. Tetapi perbedaan utamanya adalah operator drone dapat melihat semuanya, dan mereka terlibat dalam segala hal, mulai dari perencanaan misi hingga menyelesaikan tahap terakhir tugas, yaitu melakukan serangan itu sendiri. Drone AI Ukraina tidak sekedar dikirim ke udara untuk membunuh. Drone dikirim ke lokasi yang jadi target serangan Ukraina. Meskipun drone otomatis menemukan target, operator tetap yang mengambil atau menyetujui keputusan AI untuk menyerang. Di tempat lain, AI dipakai menghancurkan target secara otonom, tapi bukan manusia. Media United 24 pada 8 Juni melaporkan bahwa Maxen Systems Ukraina mengembangkan sistem AI baru yang terintegrasi dengan jaringan radar pertahanan udara Ukraina, memungkinkan drone interceptor melacak dan menyerang drone Shahid yang masuk. Teknologi ini sudah teruji di pertempuran dengan tingkat intersepsi 95% dan cara kerjanya mirip Terminator. Seperti Terminator, operator memilih zona serang atau target. Setelah perintah diberikan, interceptor langsung terbang tanpa intervensi. Di udara, drone melacak dan menyerang secara otomatis tanpa kontrol manual. Kecerdasan buatannya sudah dilatih mengenali Shahid dan drone serupa, sehingga kemungkinan bertindak di luar kendali sangat kecil. Ukraina masih punya sistem pengaman human in the loop yang memungkinkan operator membatalkan serangan hingga beberapa detik terakhir. Mungkin apa yang kita lihat di sini adalah evolusi alami dari teknologi drone Terminator. Alih-alih mengikuti pendekatan habisi semua ala Terminator, pengembang drone Ukraina mengembangkan kemampuan serupa dengan menambah sistem pengaman agar AI hanya menargetkan aset non-manusia dan bisa dibatalkan kapan saja.
Inilah masa depan otomasi menurut Ukraina, artinya uji coba Terminator hanyalah batu loncatan. Namun Ukraina sama sekali tidak berniat meninggalkan rencananya untuk membangun pasukan robot, terutama di darat. Defense News melaporkan pada April bahwa Ukraina akan mengerahkan 25.000 robot darat pada paruh pertama 2026. Dan meskipun robot-robot tersebut mampu melakukan operasi semi-otonom hingga merebut posisi Rusia, seperti yang kita lihat dalam insiden luar biasa pada bulan April, di mana robot darat meniru salah satu peran utama infanteri, fokus utamanya bukan pada mengambil nyawa, melainkan pada menyelamatkan nyawa. Ukraina ingin memanfaatkan teknologi AI agar jumlah tentaranya yang gugur di garis depan seminimal mungkin. Robot darat Ukraina kini menjalankan misi logistik dan evakuasi, menggantikan tentara yang sebelumnya harus mengambil resiko pada operasi itu beberapa bulan lalu. Menurut Defense News, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina telah mengakui bahwa pengenalan robot darat, beberapa dikendalikan sepenuhnya dan lainnya semi-otonom, telah mengurangi korban personel hingga 30% secara signifikan. Semua contoh ini menunjukkan warisan uji coba drone Terminator pada 2024. Namun kecil kemungkinan Terminator akan muncul di medan perang dalam waktu dekat. Zelensky menggunakan forum PBB untuk memperingatkan bahaya AI dalam perang, sementara Sekjen PBB Antonio Guterres mengecam mesin pembunuh yang sepenuhnya otonom seperti Terminator sebagai tak dapat diterima secara politik dan menjijikkan secara moral. Ukraina tampaknya setuju, itulah sebabnya kita belum melihat Terminator dalam bentuk aslinya terbang sejak uji coba awalnya. Meski tanpa pertimbangan etis, masih ada kekhawatiran AI yang mengendalikan drone seperti ini bisa lepas kendali. Apa yang terjadi jika AI rusak dan mengira tentara Ukraina adalah tentara Rusia? Tembakan dari pihak sendiri akan benar-benar berbeda maknanya. Bisakah itu disebut begitu jika senjata penyebab masalahnya bukan dikendalikan pihak sendiri? Terminator membuktikan bahwa Ukraina bisa membangun sesuatu yang selama ini hanya menjadi teori bagi banyak orang, namun sedikit yang benar-benar ingin melihatnya di medan perang. Teknologi drone itu masih dipakai Ukraina dalam sistem semi-otonom yang dikembangkan pada 2026. Sementara Rusia, rasa lega yang disebutkan tadi hadir dengan catatan penting. Jika Rusia membawa teknologi ini ke Ukraina, semua batasan akan hilang. Drone Terminator siap. Ukraina tahu cara membuat drone ini dan sudah teruji di pertempuran. Jika Ukraina mengubah keputusannya, uji coba yang membuat tentara Rusia berjatuhan pada 2024 bisa menjadi kenyataan baru yang belum siap dihadapi pasukan Rusia. Saat ini, hal itu belum terjadi, namun Ukraina tetap mengembangkan teknologi drone baru. Apakah kamu ingat serangan terhadap logistik Rusia yang tadi disebutkan? Beberapa serangan melibatkan drone jarak menengah baru bernama Morrigan yang menghancurkan jalur suplai Rusia. Drone rahasia ini bisa menjadi pengubah permainan. Cari tahu apa yang kami ketahui dan mengapa Morrigan begitu penting dengan menonton video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk mempelajari lebih banyak tentang senjata rahasia yang dikerahkan dan diuji Ukraina dalam perang melawan Rusia. Terima kasih menonton.